Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar Kabupaten Ciamis, golongan 3 angkatan 1 kelompok 8, tentang wawasan kebangsaan akan memaparkan materi tentang pemahaman kesetiaan terhadap ideologi Pancasila. Untuk itu, saya akan menyerahkan pemaparan materi tersebut kepada rekan saya yang bernama Ibu Lili. Baiklah, terima kasih rekan Enda. Sedikit saya akan memaparkan tentang awal pembahasan dari wawasan kebangsaan, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, hal tersebut adalah termasuk pada nilai-nilai dasar bela negara. Pancasila sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia adalah merupakan sebuah ideologi negara. Di sana artinya bahwa Pancasila merupakan dasar atau hukum tertinggi dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia. Segala bentuk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dan tentu saja tidak boleh terpaut jauh dengan yang ada dalam Pancasila. Semua sumber hukum, hierarkis hukum yang ada di Indonesia itu dimulai dari Undang-Undang Dasar sampai kepada keputusan yang ada di provinsi atau kabupaten. Kemudian semua tindak yang ada yang menunjukkan bahwa tidak setia pada Pancasila, yaitu adanya anti Pancasila. Yang ada pada fenomena sekarang ini banyak sekali. Itu disebut anti Pancasila. Kemudian diantaranya tentang Pancasila itu adalah pertama, yaitu ada Pancasila sila pertama, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Contoh bentuk pengingkaran pada sila pertama tersebut adalah adanya paham ateis yang ada di kita. Yaitu orang tersebut berarti dia tidak mengamalkan sila pertama, yaitu dengan dia tidak mengambil satu agama yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia, ataupun dia tidak bisa menjalankan agama secara benar, ataupun malah menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama yang ada di negara ini. Nah, itu adalah sudah mengingkari ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila. Demikian sedikit pemaparan yang saya sampaikan. Nanti akan disambung dengan rekan Ayu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana di sini kita sebagai ASN harus memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan pelayanan satu sama lain, sehingga pelayanan tersebut menjadi pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita sebagai seorang ASN harus mampu bekerja sama, berkoordinasi dalam hal pekerjaan baik dengan rekan kerja maupun dengan unit-unit atau instansi terkait lainnya, agar kinerja kita bisa optimal. Sekian, dan saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Ibu Ayu. Saya akan melanjutkan Pancasila yang keempat, yaitu perayaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut saya, apabila di dalam kerja, ya khususnya di sekolah, apapun itu, kalau misalnya ada permasalahan harus segera dimusyawarahkan secara baik-baik dengan rekan kerja kita atau dengan instansi yang kita berada di instansi tersebut, untuk memusyawarahkan apa yang betul-betul menjadi permasalahan di instansi tersebut. Terus saya akan menambahkan dari Pancasila tersebut, kita sebagai ASN harus bisa memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain, marga satu dengan marga yang lain. Terus kita juga harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etik
etika yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu berpedoman teguh pada ideologi sebuah Pancasila. Terus yang keempat, dengan adanya ideologi Pancasila, mudah-mudahan menciptakan ASN yang unggul dan maju di bidang yang lainnya. Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam sila kelima ini mengandung arti bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitupun dengan kita sebagai ASN, kita memiliki hak dan kewajiban yang tentunya antara hak dan kewajiban harus seimbang. Di samping kita memperhatikan hak-hak kita sebagai ASN, kita juga harus memperhatikan kewajiban kita sebagai ASN. Kewajiban adalah hal yang paling utama bagi ASN dan merupakan hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan, di mana kewajiban lebih tinggi daripada hak karena ASN adalah pelayan masyarakat. Jadi pada tugas ASN kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi agar kita menjadi ASN yang berkualitas, yang unggul dalam segala hal. Dari pemaparan yang sudah teman-teman dari kelompok 8 paparkan, dapat kita simpulkan bahwa ideologi Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila agar kehidupan kita sebagai ASN Kabupaten Ciamis tetap selaras, unggul, inovatif, kreatif, dan tentunya profesionalisme. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung-sambung mana yang Bicara satu.